Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air. Tetapi mukjizat yang lebih besar adalah apa yang dia singkapkan. Lukas 14 ayat 2 sampai 4. Dan lihatlah, di hadapannya ada seorang yang sakit busung air. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Lalu ia memegang tangan orang itu, menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Beberapa orang mengawasi Yesus untuk mencari alasan agar dapat menuduhnya. Tetapi Yesus memperhatikan seseorang yang menderita untuk menemukan kesempatan menunjukkan belas kasihan. Perbedaan kecil itu mengungkapkan kondisi hati setiap manusia. Orang yang sakit busung air itu tidak datang membawa pengaruh, kekayaan, atau kehormatan. Ia datang membawa penderitaan. Tubuhnya yang bengkak menunjukkan kenyataan yang lebih dalam yang dimiliki setiap manusia. Kita semua memiliki kebutuhan yang hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sementara para pemimpin agama sibuk mempertahankan tradisi mereka, Yesus sibuk memulihkan kehidupan yang hancur. Surga selalu menempatkan belas kasihan lebih tinggi daripada agama yang dingin dan tanpa kasih. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang terpelajar, pemimpin yang dihormati, dan ahli-ahli agama. Namun di antara mereka duduk seorang yang menderita dan membutuhkan belas kasihan lebih daripada sekedar ceramah lain. Yesus tahu bahwa kasih tidak pernah diukur dari seberapa banyak kebenaran yang kita ketahui, tetapi dari seberapa setia kita menjalankannya. Iman yang tidak mampu menjangkau orang yang terluka telah melupakan hati Tuhan yang sebenarnya. Sebelum menyembuhkan orang itu, Yesus bertanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Keheningan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terkadang kesombongan menolak untuk menjawab karena kebenaran menyingkapkan isi hati. Mereka lebih menghargai aturan daripada manusia, penampilan daripada belas kasihan, dan tradisi daripada Tuhan yang memberikan hukum itu. Yesus tidak menunggu persetujuan mereka. Ia mengulurkan tangan, menyentuh orang itu, dan menyembuhkannya sepenuhnya. Dalam satu tindakan itu, dia menyatakan bahwa belas kasihan tidak akan pernah tunduk kepada legalisme. Kasih Tuhan tidak akan diam ketika manusia menderita. Tuhan tidak pernah mencari alasan untuk menahan kasih karunia. Dia selalu mencari kesempatan untuk menyatakannya. Mukjizat ini mengingatkan kita bahwa banyak orang hari ini membawa beban yang tidak terlihat. Ada yang dibebani oleh ketakutan, rasa bersalah, kecanduan, kesepian, kesedihan, atau kekecewaan. Dari luar mereka mungkin terlihat kuat, tetapi di dalam hati mereka sangat membutuhkan sentuhan Kristus. Juru selamat yang sama yang menyembuhkan orang sakit busung air masih menjangkau kehidupan yang hancur dengan kesembuhan, pengharapan, dan pemulihan. Nabi Yesaya mengatakan janji yang indah ini di Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setiap luka yang Yesus tanggung di kayu salib mengingatkan kita bahwa dia sanggup dan bersedia menyembuhkan apa yang telah dirusak oleh dosa. Kuasanya tidak hanya bekerja atas tubuh, tetapi juga menjangkau tempat terdalam dalam jiwa manusia. Penyakit terbesar bukanlah pembengkakan tubuh, melainkan kekerasan hati. Orang-orang Farisi secara fisik sehat, tetapi secara rohani sakit. Mereka dapat mengenali ritual agama, tetapi gagal mengenali anak Allah yang berdiri di depan mereka. Seseorang bisa duduk di gereja setiap minggu, namun tetap kehilangan hati Kristus jika kasih tidak ada dalam hidupnya. Yesus selalu menunjukkan bahwa manusia lebih penting daripada sekedar pencapaian atau penampilan rohani. Dia tidak pernah mengabaikan kekudusan, tetapi dia selalu menyatakan kekudusan melalui kasih. Dimanapun Kristus berjalan, orang yang hancur menemukan pengharapan.
Orang yang ditolak menemukan penerimaan, dan orang yang kehilangan harapan menemukan hidup yang baru. Undangan yang sama masih terbuka hari ini. Rasul Paulus mengingatkan di Efesus 4 ayat 32, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bukti iman yang sejati tidak hanya ditemukan dalam apa yang kita katakan, tetapi dalam bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang terluka. Kristus memanggil pengikutnya untuk menjadi gambaran nyata dari belas kasihannya. Setiap orang percaya harus bertanya dengan jujur, apakah kita lebih sibuk mempertahankan pendapat kita daripada menunjukkan kasih Tuhan? Sangat mudah untuk mengkritik dari kejauhan, tetapi Yesus masuk ke dalam penderitaan orang lain. Pemuridan sejati terlihat dari hati yang mau melayani, mengampuni, menguatkan, dan mengangkat mereka yang telah jatuh. Penyembuhan orang sakit busung air juga menunjukkan keberanian Kristus. Dia tahu tindakannya akan mendatangkan kritik, tetapi dia tidak membiarkan rasa takut membungkam belas kasihan. Kasih yang tidak membutuhkan pengorbanan tidak akan membawa perubahan. Yesus rela menghadapi penolakan agar seseorang dapat mengalami kebebasan. Teladannya menantang kita untuk memilih ketaatan daripada popularitas. Tuhan masih ahli dalam memulihkan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin diperbaiki. Tidak ada kecanduan yang terlalu kuat, kegagalan yang terlalu besar, hati yang terlalu keras, atau kehidupan yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia-Nya yang mengubahkan. Ketika Yesus berbicara, kegelapan digantikan oleh terang. Keputusasaan digantikan oleh pengharapan, dan kehancuran digantikan oleh pemulihan. Kuasanya tidak pernah berkurang. Hari ini, Kristus masih masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang sudah dianggap tidak punya harapan oleh dunia. Dia masih melihat mereka yang diabaikan masyarakat. Dia masih menyentuh mereka yang terluka dan dihindari orang lain. Dia masih menawarkan kasih karunia kepada orang berdosa, pengharapan kepada yang letih, damai kepada yang gelisah, dan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Pertanyaannya bukan apakah Yesus mau menyembuhkan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau datang kepadanya dengan iman yang rendah hati. Kiranya kisah ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi kita, tetapi mengubah hidup kita. Marilah kita menjadi orang yang memilih belas kasihan daripada penghakiman, kasih daripada kritik, dan Kristus daripada agama yang kosong. Dunia sudah memiliki banyak suara yang menghakimi. Dunia sangat membutuhkan orang percaya yang menunjukkan hati Kristus. Ketika kita hidup seperti Dia hidup, mengasihi seperti Dia mengasihi, dan melayani seperti Dia melayani, dunia akan melihat sekilas kerajaan Allah.